Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Bulan Oktober dikenal dengan bulannya pesta Halloween, dan bagi sebagian orang menarik untuk dirayakan karena keseruan suasana horor dan mistis. Namun pernahkah terbayang jika malam Halloween Sobat berubah menjadi malam yang benar-benar menyeramkan dan mengancam nyawa? MN Files merangkum 5 kasus kriminal yang terjadi di malam Halloween. Berikut daftar kasusnya. Kasus Ronald O'Brien. Ronald O'Brien adalah seorang ayah yang tega meracuni anaknya yang bernama Elizabeth dan Timothy saat tengah merayakan Halloween dengan menggunakan permen yang dicampur dengan potasium cyanida pada tahun 1974. Alasan ia melakukan hal itu karena ia tengah stres dilanda hutang, sehingga menurutnya dengan membunuh anak-anaknya maka asuransi bisa segera cair. Agar terkesan bukan pembunuhan berencana, Ronald juga memberikan permen itu kepada anak tetangganya. Beberapa di antaranya mengalami kejang dan muntah, sedangkan Timothy meregang nyawa. Akhirnya Ronald dijatuhi hukuman suntik mati atas perbuatannya tersebut pada tahun 1984. Sejak saat itu, para orang tua di sana semakin berhati-hati menjaga anak mereka karena takut hal serupa dapat terjadi kembali, terutama saat perayaan Halloween. Kasus Lisa French. Pada tahun 1973, gadis kecil berusia 9 tahun yang berasal dari Fond du Lac, Wisconsin, Amerika, bernama Lisa French, tengah asik berkeliling di sekitar kompleks rumah sambil bermain trick or treat. Namun Lisa tak kunjung pulang hingga larut malam. Setelah keluarga dan tetangga mencari sekitar 4 hari, Lisa akhirnya ditemukan pada tanggal 3 November tahun 1973 di sebuah peternakan di Taikida, Wisconsin dalam kondisi tak bernyawa dan tanpa busana serta dibungkus dalam plastik besar. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya adalah Gerald Miles Turner yang merupakan tetangganya sendiri. Tidak diketahui secara pasti apa motif Gerald melakukan hal tersebut. Setelah kejadian ini, warga Fond du Lac mengizinkan tradisi trick or treat hanya diadakan seminggu sebelum perayaan Halloween, hanya dari jam setengah 4 hingga setengah 6 sore waktu setempat. Gerald yang saat itu berusia 25 tahun akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 38,5 tahun. Namun hingga kini kasusnya masih terus bergulir setelah pihak keluarga Lisa mengajukan petisi penolakan pembebasan Gerald. Kasus Sylvia Salinas. Tanggal 31 Oktober tahun 1989 menjadi hari terakhir Sylvia bekerja di toko kelontongnya di Galveston, Texas. Padahal di hari-hari ia bekerja, Sylvia selalu menyimpan pistol dan pisau di bawah meja kasirnya untuk berjaga-jaga. Namun di hari Halloween itu, Sylvia ditemukan tak bernyawa di bawah meja kasirnya. Ia meninggal karena tikaman pada organ hati dan jantungnya. Dari hasil pengamatan di TKP, ditemukan kejanggalan. Tidak ditemukan tanda-tanda Sylvia berusaha membunyikan alarm, mengambil pistol atau pisau daruratnya. Dugaan sementara saat itu pelakunya adalah orang terdekat. Namun setelah melewati pemeriksaan pada 20 orang tersangka, hingga saat ini masih belum diketahui siapa pelakunya. Kasus Peter Fabiano. Pada tahun 1957 di Los Angeles, sempat terjadi sebuah kisah pembunuhan yang cukup trending saat itu. Seorang pria berusia 35 tahun bernama Peter Fabiano mendapat tembakan mati setelah membuka pintu rumahnya pada pukul 11 malam waktu setempat. Peter mengira seseorang tengah mengetuk pintu rumahnya karena permintaan trick or treat. Yang mengejutkan, pelakunya ternyata adalah seorang wanita yang diduga jatuh cinta pada istri Peter yang bernama Betty Fabiano, dan pelakunya sendiri bernama Joan Rabel. Joan Rabel adalah seorang karyawan yang bekerja di toko kecantikan milik Peter dan Betty. Rabel dibantu oleh seorang wanita yang diduga teman dekat sekaligus pasangan sejenisnya, yaitu Golden Pizar, laporan yang bekerja di Rumah Sakit Anna Los Angeles. Pizar sering mendengar curhatan Rabel tentang Peter yang selalu menghalanginya untuk berteman dekat dengan Betty. Pizar yang sama sekali tak mengenal Peter
dengan mendengar cerita Rachel, menjadi semakin jengkel dengan sikap Peter pada Rachel. Akhirnya Peter dan Rachel memutuskan melakukan perencanaan pembunuhan. Rachel meminjam mobil dari kenalannya dengan mengaku untuk membeli makanan, sedangkan Peter bertugas membeli pistol kaliber 38 dengan uang pemberian dari Rachel. Saat sampai di rumah Peter dan Betty, Rachel bertugas berjaga di mobil, sedangkan Peter bertugas sebagai eksekutor dengan menyamar mengenakan topi, sarung tangan, topeng, dan cat wajah sambil membawa pistol di dalam kantong kertas. Usai penembakan, Peter menyembunyikan pistolnya di laci kasir sebuah pusat perbelanjaan. Peter lebih dulu tertangkap usai seseorang melaporkan ada kotak mencurigakan di tokonya. Sedangkan Rachel akhirnya tertangkap sekitar 2 minggu usai tertangkapnya Peter. Keduanya akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Sedangkan Betty Fabiano akhirnya memutuskan menjanda selama sisa hidupnya hingga ia meninggal di tahun 1999. Kasus Catherine Lillian Armstrong. Pada malam Halloween tahun 1963, nenek pensiunan guru berusia 70 tahun ini tengah akan menghadiri sebuah acara gereja pada pukul 7:30 malam waktu setempat, karena ia ada tugas untuk bernyanyi. Namun Catherine tak kunjung datang. Keesokan harinya, sepupunya yang bernama Ada Radley tengah berkunjung ke rumah Catherine. Karena ketukannya tak mendapat balasan, Radley memutuskan menelepon polisi. Betapa terkejutnya didapati Catherine tewas dengan luka tikaman sebanyak 28 kali di kepala dan wajah, serta stoking nilon yang terikat di lehernya. Meski tidak didapati tanda adanya seseorang yang memaksa masuk, namun dari luka di tangannya menunjukkan Catherine sempat melakukan perlawanan. Hingga interogasi dilakukan pada 16.000 orang tersangka, sampai sekarang masih belum diketahui siapa pelakunya. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di penyelidikan selanjutnya.